Halo guys, jumpa lagi bersama saya Irfan dan selamat datang di Pernah Viral. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini, dan alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini guys. Like dan share video ini, mari kita berbagi pengetahuan kepada banyak orang. Jadi, kasus ini terjadi pada tanggal 29 Maret 2019 lalu guys, di mana kematian sang korban berkaitan dengan sebuah taksi online. Kasus ini terjadi di Amerika, di mana pada saat itu taksi online bisa dibilang sebagai sesuatu yang baru di Amerika ini guys. Dan bahkan keberadaan taksi online merupakan salah satu bentuk perubahan budaya yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Karena seperti yang kita tahu, hanya dengan berbekal aplikasi smartphone, kita bisa memanggil tumpangan secara online. Kita juga bisa memantau kemana kita akan pergi melalui peta yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Akan tetapi, ketika pertama kali taksi online ini muncul, belumlah ada regulasi yang ketat tentang keberadaan taksi online, yang terbukti menjadi masalah ketika ada seseorang yang mulai memanfaatkan kesempatan tersebut. Tapi yang pasti, semua berubah ketika ada korban bernama Samantha Josephson yang ditemukan tewas setelah menaiki taksi online. Dan bahkan, pemerintah setempat pun sampai mengeluarkan hukum baru agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi guys. Sang korban ini bernama Samantha Josephson, lahir di New Jersey. Dia pun bercita-cita untuk menjadi seorang praktisi hukum internasional guys. Namun sayangnya, di tahun 2019 yang seharusnya dia lulus, tapi justru kematian lebih dulu menjemputnya guys. Sebelum si korban alias Samantha ini tewas, korban sempat menghabiskan malamnya di kota Columbia bersama teman-temannya. Karena saat itu dia tengah berpesta dan seperti kebiasaan dalam budaya barat, pesta tersebut pun melibatkan minuman beralkohol. Tak heran jika korban mabuk berat dan akhirnya memutuskan untuk pulang dengan menggunakan jasa taksi online guys. Menurut rekaman CCTV, pada jam 2 pagi, sebuah mobil Chevrolet Impala berwarna hitam parkir dan menepi di dekat sang korban. Korban yang saat itu mabuk berat pun langsung memasuki mobil tersebut guys, mengira bahwa mobil itu adalah mobil taksi online yang dipesannya. Teman-temannya pun mengetahui hal tersebut, namun membiarkannya pergi karena mereka berpikir bahwa taksi online yang dipesannya telah tiba. Namun, teman sekamarnya menjadi sangat khawatir dan melaporkannya ke polisi ketika si korban belum juga pulang ke asramanya. Polisi pun akhirnya melakukan penyelidikan, dan hasilnya sangatlah tragis guys. 14 jam setelah dijemput sebuah mobil yang dianggap sang korban adalah taksi online tersebut, mayat korban ditemukan di sebuah lapangan di kota New Zion, dan terdapat luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya guys. Tidak jauh dari lokasi mayat korban ditemukan, polisi juga menemukan mobil yang menjemputnya pada malam itu guys. Dan pemilik mobil tersebut adalah seorang pria bernama Nathaniel Rowland, yang sama sekali bukanlah seorang pengemudi taksi online guys. Pada saat malam kejadian, si pelaku ini kebetulan menepikan mobilnya di dekat korban yang tengah menunggu taksi online yang dipesannya. Si korban pun mengira bahwa mobil sang pelaku adalah mobil taksi online yang tengah dinantinya. Karena kala itu si korban tengah mabuk berat, korban pun langsung naik tanpa memeriksa plat mobil tersebut. Si pelaku ini pun tidak memperingatkan bahwa korban masuk ke dalam mobil yang salah guys. Karena si pelaku ini terpikat dengan kecantikan sang korban sehingga hendak memperkayanya. Si pelaku kemudian langsung mengemudikan mobilnya ke tempat sepi dengan sang korban yang masih mabuk di dalam mobilnya. Pada saat itulah si pelaku ini melakukan aksi bejatnya dan menghabisi sang korban guys. Ketika si pelaku ini ditangkap, berbagai bukti pun ditemukan bahwa di dalam mobil tersebut ditemukan berbagai macam cairan pembersih yang membuktikan bahwa
ini hendak membersihkan mobilnya dari segala bukti kejahatan yang telah dilakukannya. Bukti lain adalah telepon genggam milik korban juga ditemukan di dalam mobil tersebut. Dan bahkan ada genangan darah yang cukup banyak di kursi penumpang dan juga di dalam bagasi, guys. Kematian tragis yang menimpa Samantha Josephson ini memberikan kita banyak pelajaran, guys. Termasuk kalian yang sering menggunakan jasa taksi online. Kita harus selalu waspada sebelum masuk, pastikan apakah plat mobil sama dengan yang ada di dalam aplikasi tersebut atau bukan. Jangan karena terburu-buru, kalian mengabaikan hal kecil tersebut. Penyedia layanan pun sekarang juga sudah memiliki layanan yang bisa men-share lokasi kita kepada orang-orang terdekat ketika kita tengah naik ke dalam sebuah mobil. Tentu saja dari segi keamanan layanan ini telah ditingkatkan untuk para penumpangnya.